Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan satu tema yang berjudul Hatimu adalah cermin kehidupan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Amsal. Amsal pasal yang keempat. Amsal ya. Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang-orang yang mau memiliki ketulusan hati, kemurnian hati, maka kehidupannya akan memiliki satu pancaran kehidupan. Dia mau menuntut, dia mau dituntun oleh Roh Kudus menuju sebuah kehidupan yang benar, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dari sikap hati inilah kita dapat mengerti karakter kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Hati juga melambangkan sebuah kehidupan kita. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Lah dari sinilah kita dapat belajar bahwa kita harus mau menjaga hati kita supaya mau tetap melekat kepada Tuhan. Karena dari sikap hati inilah akan terpancar satu kehidupan yang murni. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau dari sikap hati kita ada sesuatu yang mengganjal, ya contohnya kepahitan, apapun, iri, dengki, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu dapat menghambat kita untuk mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita melalui sikap hati. Sikap hati itu perlu dilatih supaya hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Hati ini perlu dijaga, saudara, supaya apa? Hidupmu itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau hatimu pahit, ya, ada kepahitan di dalam hatimu, kamu tidak bisa menjadi berkat bagi sesama, malah menjadi batu sandungan bagi sesama. Gitu loh. Orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya, maka akan mengandung satu unsur hati yang mendalam. Begitu intimacy with God itu terjadi dalam kehidupannya, maka hatinya selalu ingin melekat kepada Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ya, dalam era-era yang ke depan ini kita mau menjaga sikap hati kita supaya hidup kita itu menjadi hidup yang bermakna bagi sesama. Gitu loh. Dari sikap hati inilah akan terpancar satu kehidupan yang murni, karena hidup kita itu hanya satu kali untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita adalah cerminan dari hati kita. Hidup kita adalah cerminan dari hati kita. Kalau hati kita itu pahit terus, iri dengki wis numpuk di sini terus, ya akan menjadi satu kepahitan yang membusuk. Dan efeknya apa? Menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, kita sebagai umat percaya, kita tidak ingin menjadi batu sandungan. Malah kita ingin di sisa kehidupan kita ini, yuk sama-sama jadi berkat bagi sesama. Jangan jadi batu sandungan bagi banyak orang. Ya. Hati itu perlu dijaga, saudara, supaya dari sikap hati inilah akan terpancar satu kehidupan yang murni. Ketika kita hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan, gitu loh. Dan juga orang-orang yang hatinya murni terhadap kebenaran firman Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan, maka hidupnya akan seturut dengan kebenaran firman Tuhan.
Ayat 24 dikatakan bahwa buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah mataku memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Dari ayat 24-25 ini kita harus mau tetap memandang Kristus sebagai pusat kehidupan kita yang sejati, di mana hidup kita itu sepenuhnya dikendalikan oleh Tuhan, termasuk hati kita, gitu loh. Orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, hidup melekat kepada akar kehidupan ini, menjadi pokok anggur yang berkenan di hadapan Tuhan ketika dari sikap hati kita itu benar. Itu aja kok. Hidup kita itu akan menjadi hidup yang menyenangkan bila kita turut andil dalam pekerjaan Tuhan dan memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, hati yang bijaksana. Yuk dibaca Mazmur 90 ayat 10 dan 12 dikatakan bahwa masa hidup kami 70 dan jika kami kuat 80, dan kebanggaannya adalah sebuah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut gemas kepadamu? Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya, maka mengerti isi hati Tuhan dan perasaannya Tuhan terhadap hidup kita itu bagaimana. Makanya dari hati inilah kita perlu jaga supaya nama Tuhan itu dapat dipermuliakan dan kita tidak menjadi batu sandungan. Kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dari sikap hati inilah akan terpancar satu cahaya kehidupan yang murni yang dapat dilihat bagi orang lain, menjadi surat yang terbuka yang bisa dilihat oleh banyak orang dari karakter kita, dari sikap kita terhadap orang lain. Apakah kita betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita? Teruslah saudara memandang Kristus sebagai center of life, pusat kehidupan kita, dan teruslah jaga hati kita, karena dari hati inilah terpancar satu kehidupan yang murni, memiliki karakter Kristus, hati yang mencerminkan karakter Kristus di atas segalanya, supaya nama Tuhan itu ya saudara ya dapat dipermuliakan di setiap sektor kehidupan kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati.